Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Rudi, maka gimana? Apa yang bisa saya bantu, Pak Rudi? Gimana? Yang bisa saya bantu apa? Jadi begini Bu, saya mendapat tugas dari pendidikan bergerak untuk mewawancari ibu kepala sekolah. Iya. Kaitannya ini nanti yang saya pelajari adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya Pak. Kalau sekarang bagaimana? Bisa, enggak? Baik Bu, terima kasih. Begini Bu Kodim, dalam modul yang saya pelajari kali ini, saya mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, selama ini bagaimana Bu Kodim dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Baik Pak Rudi, di sini saya selaku kepala sekolah, jika saya menghadapi kasus-kasus yang sampai ke saya, mungkin karena laporan atau teman saya sendiri, saya pasti akan memilah-milah dulu apakah kasus yang saya temui itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, sepemahaman saya, suatu kasus dikatakan rujukan moral itu apabila kasus atau peristiwa itu dalam hal kita harus menentukan benar dan salah. Ataupun sebaliknya, jika itu termasuk dalam dilema etika, kita menghadapi bahwa kasus itu dalam posisi kedua-duanya benar. Nah, dari kedua-duanya yang benar itu, kita harus ada seleksi atau skala prioritas mana yang kita dulukan. Sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu adalah berpihak pada kepentingan bersama. Begitu Pak Rudi. Begitu ya Bu? Iya. Baik, saya mengerti itu. Iya. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya, bagaimana selama ini Bu Kodim menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Kalau seperti kasus yang jenengan sampaikan itu, berarti kasus itu termasuk dalam dilema etika. Karena status itu sama-sama benar. Nah, dari kasus itu yang sama-sama benar itu, maka kita harus ambil dulu, kita posisikan diri kita. Kita sebagai terlapor atau pelapor, sehingga nanti keputusan yang saya ambil sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Nah, setelah itu diambil, maka keputusan itu pasti akan berprinsip pada keadilan bagi semua. Begitu Pak Rudi. Oh begitu ya Bu ya. Iya Bu, saya mengerti. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Kodim lakukan selama ini Bu? Begini, ketika saya menemui masalah atau mendapatkan masalah, pertama saya akan mengidentifikasi. Tadi sudah saya katakan di atas, saya akan melihat bahwa apakah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jika itu sudah satu kita putuskan, seandainya itu adalah dilema etika, maka kemudian kita identifikasi apa penyebabnya, sebab akibat dari itu apa. Kemudian kita cross check dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kita lihat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian dari yang kita dapatkan di lapangan itu, kita mengambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil sama, harus berpihak pada kepentingan bersama. Dan setelah itu, saya tidak berhenti sampai di situ Pak Rudi. Keputusan yang sudah saya ambil tetap saya pantau. Bagaimana reaksi mereka yang berefek dari keputusan yang saya ambil, atau anak-anak itu bagaimana setelah keputusan itu saya berlakukan pada anak-anak. Nah, jika itu sudah, sehingga kami bisa mengambilkan sikap berikutnya. Jadi kami tetap mengawal keputusan sudah saya ambil Pak. Begitu Pak. Wah, luar biasa Bu, bagus sekali. Walaupun sudah ada keputusan ya Bu, tetap memantau orang-orang seperti itu ya Bu ya. Baik, akan saya contoh Bu langkah tersebut Bu. Terima kasih. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi hal yang saya buat atau yang saya ambil ketika saya mengambil keputusan, yang prinsip adalah saya selalu melakukan kolaborasi Pak. Itu mungkin panjenengan sudah biasa kolaborasi dengan, itu juga saya lakukan Pak. Ya, jadi prinsip yang utama yang seringkali kita
pasukan di sekolah kita kan asa asuh. Jadi kolaborasi ini saya lakukan yang pertama dengan Bapak Ibu guru. Walaupun dalam kategori Bapak Ibu guru sebagai wali murid atau Bapak Ibu guru sebagai guru mata pelajaran. Kebetulan di sekolah kita ada 2. Beliau juga salah satu menyumbang penentu keputusan yang saya ambil. Yang kedua adalah wali murid. Kenapa wali murid? Jikalau dari kolaborasi dengan wali kelas ini masih buntu, masukan dari orang tua sangat luar biasa membantu keputusan yang saya ambil. Iya. Begitu ya? Iya. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kiriman etika Bu? Ya, ya. Jadi tantangan yang saya hadapi atau tantangan apa ya membuat saya agak berat membuat keputusan yaitu ketika saya harus memposisikan di posisi mereka yang terlibat masalah. Misalkan kalau di sekolah kita kan misalkan ada anak suka memanggil nama orang tuanya. Saya sebagai terlapor saya bilang bagaimana ya bagi saya seandainya ayah saya yang diolok-olok. Saya juga harus bisa melihat bagaimana, kenapa saya kok bisa mengolok-olok si A. Nah, ini saya harus biar istilahnya kudurosowa. Jadi keputusan ini nanti sama-sama berpihak pada kedua belah anak. Istilahnya meminimalisir keputusan itu jadi yang baik gitu. Luar biasa. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau cabang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kiriman etika? Apakah Bu Kotim langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Misalkan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan sendiri? Maaf Bu, pertanyaannya agak sedikit panjang. Tidak apa-apa. Gini Pak, kalau jadwal khusus kami tidak ada, karena pada prinsipnya kami ingin tadi di awal meminimalisir kejadian atau penyimpangan di satuan pendidikan. Jadi kalau saya jadwalkan berarti saya berharap siswa kami punya masalah Pak. Nah, jadi prinsipnya adalah begini, jika ada masalah ya hari itu juga harus selesai. Nah, saya tidak suka kalau misalkan ada masalah terus dibawa pulang. Ini akan berkembang efeknya tidak baik Pak. Ada berarti melanda keginan, mesti berarti balanya si A yang pelapor. Nah, prinsipnya tetap sama. Seperti tadi, kami selalu melakukan kolaborasi. Kalau di dalam kolaborasi yang pertama kami adakan adalah yang pertama, kami ingin tahu dulu sebab akibat. Sudah ada siapa pelapor, terus sebab akibatnya karena apa. Kemudian kami panggil satu persatu, Pak. Satu pelapor dia melaporkan apa. Oke, saya keluar. Yang kedua, saya ambil yang terlapor. Nah, kalau jawaban terlapor dan yang melapor sama, masalah saya anggap selesai. Saya bisa langsung mengambil keputusan. Tapi kalau jawaban antara pelapor dan terlapor tidak sama, maka kedua-duanya saya panggil. Istilahnya islah Pak. Nah, karena kadang kalau anak-anak ketika tidak ada temannya, dia bisa A, tapi temannya dari yang sini bilang B. Kalau sudah duduk bersama, A akan sama-sama seperti A. Begitu Pak Rudi. Baik Bu, saya mengerti. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, selanjutnya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kiriman etika? Sangat ada. Yaitu pertama adalah satu prinsip kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Prinsipnya segala sesuatu itu bisa terselesaikan asal ada komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang selalu kami bangun, komunikasi yang harmonis, komunikasi kekeluargaan walaupun kita berada di dalam satuan pendidikan. Ya, jadi dengan Bapak Ibu guru, baik wali kelas maupun Bapak Ibu guru bidang studi. Kemudian kalau hal itu tidak terselesaikan seperti tadi sama kepada panjenengan, kita juga menggandeng atau kolaborasi dengan wali murid. Nah, gitu Pak Ibu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu ya, ini tadi panjang sekali. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat mengambil keputusan kiriman etika? Yang pertama bahwa yang saya pernah pelajari itu yaitu bahwa mengambil keputusan itu harus satu berpijak pada kebaikan. Yang kedua adalah untuk kebersamaan bersama. Tapi sekali itu kita juga harus memperhatikan satu rasa apa saja, kemanusiaan, rasa tidak enak. Misalkan si A sudah mengatakan iya Bu saya yang salah, oh iya Bu aku terima, anak-anak sudah bisa duduk bersama, tapi misalkan sini orang tahu salah, keputusan yang kita ambil ataupun apa ya seperti kesepakatan jika kamu makan seperti ini kan ada rasa belas kasih. Nah,
Itu yang sebagai dasar kami mengambil keputusan. Terus kejujuran yang ia berikan ketika menjawab atau ketika kita dudukkan itu juga memberi bobot keputusan yang kami ambil, Pak. Nah, terus yang tidak kalah penting efeknya. Misalkan langsung kita berikan, ya udah kalau gitu kamu tidak boleh main dengan ini. Efek ke belakangnya ini yang sangat sangat panjang yang kita berikan. Jangan kita bunuh karakter anak karena keputusan yang salah kita ambil. Itu yang termasuk putusan yang agak sulit ketika bobot kedua anak ini sama, begitu Wardi. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah rasa kasihan, yang kedua kejujuran ketika anak itu menyampaikan, yaitu rasa kebenaran dan efek jerak belakangnya, Pak Rudi. Iya. Luar biasa ya, Bu ya. Insya Allah saya akan mencontoh apa yang Insya Allah Pak Rudi juga hebat, saya mudah-mudahan saya nanti dapat mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran kita saya nanti. Iya, amin. Saya doakan sukses untuk Pak Rudi. Insya Allah kedepannya, karena panjenengan adalah penyambung tongkat estafet pemimpin bangsa, yakin bisa. Amin Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Katim. Maaf sudah mengganggu. Oh tidak, kita kan sering berbagi. Insya Allah praktek ini akan berbuah baik juga untuk satuan pendidikan kita, Pak Rudi. Terima kasih Bu Katim. Saya kembali ke kantor untuk melanjutkan. Oke, monggo. Iya, sukses selalu Pak Rudi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu sebentar. Baik, pada kesempatan kali ini Bu, saya untuk mewawancari dua kepala sekolah Bu. Jadi saya memilih Bu Mai dan Bu Katim untuk saya wawancarai. Begini Bu, wawancara yang saya lakukan nanti kaitannya dengan yang saya pelajari pada modul ini Bu, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Kalau sekarang ini bagaimana Bu? Apakah Bu Mai bisa? Bisa Pak, silahkan. Ya, kita langsung saja ya Bu ya. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari, saya memilih tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Nah, yang saya ingin tanyakan Bu, selama ini bagaimana Bu Mai dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, sejauh ini yang saya ketahui dalam menghadapi kasus yang berhubungan dengan dilema etika, ini kan kasus yang antara benar dan benar ya. Jadi di sini saya dihadapkan dengan dilema untuk berpihak kemana, karena posisinya adalah benar dan benar. Nah, sedangkan bujukan moral ini kan dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah. Jadi lebih gampang mengambil keputusannya dibandingkan dengan dilema. Jadi begitu ya Bu ya. Saya mengerti Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana selama ini Bu Mai menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, misalkan sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Oh, maksudnya Pak Rudi ini berarti kasus dilema itu kan ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi begini Pak, sebagai kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan harus bisa sebijak mungkin dalam memperhatikan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat dijadikan ladang bagi rekan-rekan atau warga sekolah. Selain itu dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi konsekuensi itu. Keputusan sepenuhnya seharusnya bisa mengakomodir kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, sebuah keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan banyak faktor agar keputusan yang diambil tidak merugikan banyak pihak. Begitu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Pertama tentunya saya mengidentifikasi kasus tersebut dengan mencari informasi dari semua yang terlibat. Kemudian dengan cara mengumpulkan informasi dari yang terlibat tersebut,
ini mengetahui fakta-fakta yang terjadi dari masalah sumber, baru menganalisis informasi tersebut. Kemudian dari alternatif pemecahan masalah, dan kemudian saya dapat menentukan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai hal agar keputusan yang saya buat ini tidak merugikan orang. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu. Insya Allah saya akan mencontoh apa yang sudah Ibu Mai lakukan selama ini ya Bu ya. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik, dalam kasus dilema etika, hal yang saya rasa efektif dilakukan dalam hal pengambilan keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan Pak Edi, sehingga dilema yang dirasakan bisa sedikit berkurang dan pastinya akan lebih mudah dalam menentukan pilihan solusi yang terbaik. Begitu ya Bu ya. Lalu hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kasus pada dilema etika tersebut Bu? Tantangan yang selama ini saya alami dalam kasus dilema etika yaitu saya dihadapkan pada posisi di mana saya harus melawan rasa kasihan, sedangkan saya juga harus berlaku adil di hadapan dan taat pada aturan. Disitulah integritas saya dipertanyakan. Jadi di saat melawan rasa kasihan ya Bu? Iya, betul. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Misalkan ada prosedur yang Ibu jalankan. Maaf, ini pertanyaannya agak lebih panjang. Gak apa-apa Pak Udi. Baik, pada saat ada kasus dilema etika, saya biasanya langsung menyelesaikannya di tempat Pak Udi. Kenapa? Karena membutuhkan waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta kasus yang terjadi, menganalisis fakta yang sudah terkumpul, kemudian saya juga membutuhkan waktu untuk menemukan beberapa alternatif solusi yang terbaik. Baru saya bisa menentukan harus bagaimana di dalam mengatasi kasus tersebut. Jadi dalam hal tersebut biasanya saya tidak membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan atau jadwal waktunya kami tidak ada. Ya, begitu Bu. Oke, saya mengerti ya Bu. Selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Baik, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini biasanya kami bersama dengan seluruh keluarga yang terlibat, dalam hal ini Bapak Ibu guru ataupun orang tua murid, kami ajak berdiskusi untuk mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak yang terkait. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Pembelajaran yang saya petik biasanya dalam keputusan terkait kasus dilema etika ini, bagaimana saya harus mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan unsur-unsur kebajikan sehingga menghasilkan dampak yang positif lebih banyak daripada dampak negatifnya Pak. Luar biasa Bu. Mudah-mudahan saya nantinya bisa mencontoh dan bisa mengambil perilaku atau tindakan yang saya sampaikan tadi dalam mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran juga saya nanti Bu. Terima kasih Bu Mai. Oke, sekali lagi mohon maaf untuk waktunya ya, kalau barangkali mengganggu waktunya Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu kembali ke sekolah saya untuk mengajar ya Bu ya. Sama-sama Pak Rudi. Terima kasih bisa Siap. dan silakan melanjutkan kegiatan selanjutnya kita. Terima kasih Bu, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.